apabila faktornya atau perusahaan multi finance-nya berpengalaman, ya, sehingga ada kepastian bahwa layanan penjualan dilaksanakan oleh pihak yang profesional, ya, atau memiliki profesionalisme yang tinggi, ya, yang tinggi. Itu manfaat tanjak piutang. Ya. Nah, ini contoh perusahaan factoring, ya, ada Satya Dika Bakti Multi Finance, ya, kalau sudah tertarik bisa kerja di Aditama Finance. Aditama Finance itu melaksanakan dua aktivitas sekaligus, yaitu factoring dan leasing. Ya, kemudian Sarana Global Finance itu multi finance. Kalau multi ya berarti dia factoring, dia leasing, dia pembiayaan konsumen. Ya, jadi tiga-tiganya dilakukan. Ya, kalau cuma dua ini berarti mereka hanya melaksanakan dua aktivitas perusahaan pembiayaan. Ya, kalau multi finance berarti tiga-tiganya dilaksanakan. Sini yang terakhir ya dari apa namanya anjak piutang. Ini contoh hitung-hitungannya. Ya. PT ABC menandatangani perjanjian anjak piutang. Jadi sekali lagi anjak piutang itu akan diawali dengan kontrak, ya, antara faktor dengan klien. Ya. Nah, syarat atau kondisi pembiayaannya, faktornya adalah multi arta finance, kliennya PT ABC, maksimum piutang yang dapat dialihkan adalah 1 miliar, ya, sehingga kalau misalkan ABC, ABC jual, ya, pertama kali 250 juta, 250 juta, maka 250 juta ini bisa difaktorkan. Ya, penjualan kedua 500 juta, ya, maka penjualan kedua ini bisa difaktorkan, ya. Kemudian ada penjualan ketiga, misalkan penjualan ketiganya adalah 500 juta. Ya, misalkan dua penjualan yang awal itu belum terjadi pelunasan atau belum dilunasi, ya. Maka untuk penjualan yang ketiga yang bisa difaktorkan yaitu hanya 250. Dan mengapa? Karena maksimum piutang yang dapat dialihkan hanya 1 miliar. Ya, jadi akumulasi dari piutang yang dialihkan itu adalah 1 miliar. Beda seandainya kemudian yang pertama ini sudah dilunasi, ya, berarti kemudian untuk 500 juta yang ketiga ini bisa dipenuhi semuanya 500. Ya. Itu maksud dari maksimum piutang yang dapat dialihkan. Ya. Kemudian yang kedua, piutang yang dapat dibiayai 90%. Ya, jadi kalau ada penjualan 250 juta, ya, yang dibiayai, yang dibayarkan di awal maksimum retensi sebesar 10%, yang nantinya akan dibayarkan di akhir. Bunganya 2,5% per annum per tahun, ya, biaya administrasi 150. Jadi kalau misalkan dalam contoh saya yang di samping ini ada 3 kali penarikan, ya, yaitu 200 apa 250, ya, kemudian 250, kemudian 5, sorry, ini kan ada 3 kali penarikan, ya, 250, 500, 500, ya, ini masing-masing biayanya adalah 150, ya, 150. Pokoknya setiap kali penarikan biayanya adalah 150. Kemudian jenis pembiayaannya adalah with recourse, ya, dengan jaminan dari klien, PPI-nya
0,5% ditanggung klien. Metode pembayarannya bunga dibayarkan di muka. Nah, bunga dibayar di muka itu artinya sebelum 90% dibayarkan, nantinya akan dikurangi dengan biaya-biaya terlebih dahulu. Ya, itu tadi adalah kontraknya, ya kontrak di awal. Ya, kemudian misalkan tanggal 24 September, ya pada satu tanggal, PT PSC hendak memanfaatkan fasilitas anjak piutang. Pembelinya, akhirnya adalah CV Mandala, tagihannya adalah 400 juta, jatuh temponya adalah 7 hari. Sorry, 7 Desember. Ya, berarti jangka waktunya mulai 24 September sampai dengan 7 Desember. Ya, berarti sekitar berapa itu ya? Antara 13 atau 14 hari. Pretensi dikembalikan 1 hari setelah tanggal jatuh tempo. Ya, jadi nanti ya, retensi yang 10% itu sisanya itu akan dibayarkan setelah CV Mandala melunasi utangnya. Ya, setelah CV Mandala melunasi utangnya. Nah, sekarang perhitungannya, nilai tagihan tadi, penjualannya tadi 400 juta. Tagihan yang dibiayai adalah 90% dari 400 juta. Ya, sehingga ketemu 360 juta. Potensinya 40 juta. Ya, jadi nggak dibayar 40 juta. Jangka waktunya bukan 14 ya, ternyata 74 hari, benar ya. Kata dulu, September sampai apa. Ya, pokoknya 74 hari lah. Ya, jangka waktunya. Kita lihat tadi. Biaya administrasinya adalah 150. Satu kali penarikan, biayanya 150. Ya. Bunga yang dibayarkan atau bunga yang dibebankan bisa dihitung dengan rumus ini, pembiayaan dikurangi pembiayaan gitu ya. Ya, saudara hitung dengan rumus ini ketemu bunganya 17 juta sekian. Ya, 17 juta sekian. Nah, bunga ini nanti akan dikurangkan di awal, termasuk biaya-biaya administrasi atau biaya-biaya yang muncul. Sehingga tagihan yang dibiayai tadi 360 juta, kemudian bunganya adalah 17 juta, biaya administrasi setiap penarikan tadi 150.000, kemudian ada PPN atas pendapatan tadi. Pendapatannya adalah bunga dan biaya administrasi B dan C. 0,5% dari B dan C ketemu 87.582, sehingga diterimakan kepada PT ABC sebesar 342 sekian. Ya, yang diterimakan bukan 360 tapi 342. Ya, nanti kalau apa tadi CV Mandala, ya CV Mandala itu lunasi, ya Mandala lunas, ya lunas, maka kemudian ya PT ABC akan mendapatkan atau menerima potensinya yaitu sebesar 40 juta. Ya, sehingga total duit yang diterima oleh PT ABC atas penjualannya senilai 400 juta ya, adalah 382,396,056. Itu adalah uang yang diterima oleh apa namanya PT ABC. Ya, PT ABC. Worth it apa enggak? Ya kalau kemudian itu berkaitan dengan penghematan-penghematan yang muncul, misalkan PT ABC tidak perlu bikin divisi kredit sendiri, ya worth it jadinya. Apalagi kemudian uang 342 juta ini
bisa diterima setelah pengalihan piutang. Jadi setelah piutang diserahkan, diperiksa, ya 1-2 hari kemudian dilakukan pembayaran senilai 342. Nah, 342 juta ini yang diterima di awal itu bisa diputar lagi, ya, bisa diputar lagi oleh PT ABC ya, sebagai klien. Nah, ini adalah contoh apa namanya transaksi anjak piutang. Ya. Nah, dengan apa namanya pengalihan tagihan senilai 400 tadi, berarti masih ada sekitar 600 juta ya tagihan yang bisa dialihkan oleh PT ABC kepada faktor, yang bisa dijual PT ABC kepada faktor. Oke, ada pertanyaan sampai dengan anjak piutang? Besok kita akan bahas mengenai, mudah-mudahan saya nggak lupa, dana pensiun. Ya, dana pensiun. Ini salah satu lembaga keuangan yang sering dibikin main-main oleh orang Indonesia. Ya.